Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Anggaran Produk. Anggaran produk. Anggaran produksi itu adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, waktu atau kapan produksi akan dilakukan. Selanjutnya, tujuan pelaksanaan anggaran produksi. Nah, apa sih tujuan dari pelaksanaan anggaran produksi itu? Di sini kami mendapatkan 4 poin. Yang pertama, yaitu untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu. Misalnya, berapa hasil ini produksi supaya dapat dicapai tingkat keuntungan dengan persentase tertentu dari keuntungan setahun terhadap penjualan yang diinginkan. Yang kedua, untuk menguasai pasar tertentu, sehingga hasil perusahaan ini tetap mempunyai market share tertentu. Yang ketiga, untuk mengusahakan supaya perusahaan pabrik ini bekerja pada tingkat efisien tertentu. Dan yang keempat, untuk mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah ada dapat semakin berkembang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama yaitu rencana penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan. Yang kedua, kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia, termasuk teknologi yang digunakan. Yang ketiga, bahan baku, termasuk juga teknik transportasi dan pergudangan. Yang keempat, tenaga buruh termasuk rekrutmen, pelatihan, penempatan, pengupahan, dan pemutusan hubungan kerja. Dan yang terakhir, yang kelima, model kerja untuk menjalankan proses produksi. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berada dalam perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan perusahaan. 1. Penjualan tahun lalu bisa jadi patokan. 2. Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan harga jual. 3. Syarat pembayaran barang yang dijual. 4. Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, kuantitatif atau kualitatif. 5. Pemilihan saluran distribusi. 6. Modal kerja yang dimiliki perusahaan, current asset atau current liabilities. 7. Fasilitas yang dimiliki perusahaan. 8. Kebijaksanaan perusahaan yang dimiliki. Faktor-faktor eksternal atau faktor luar perusahaan tapi memiliki pengaruh terhadap perusahaan. 1. Persaingan. 2. Tingkat pertumbuhan penduduk. 3. Tingkat penghasilan masyarakat. 4. Tingkat pendidikan masyarakat. 5. Tingkat penyebaran masyarakat. 6. Agama, adat istiadat dan kebijaksanaan masyarakat. 7. Kebijaksanaan pemerintah. 8. Keadaan perekonomian internasional maupun nasional dan kemajuan teknologi. Penyusunan anggaran produksi. Dalam penyusunan anggaran produksi yang mengutamakan stabilitas produksi ditentukan terlebih dahulu kebutuhan selama 1 tahun, kemudian diperkirakan kebutuhan setiap bulannya. Akhirnya tingkat persediaan disesuaikan dengan kebutuhan agar produksi tetap stabil. Penyusunan anggaran produksi tergantung pada anggaran penjualan. Dalam kondisi pasar persaingan sempurna, anggaran penjualan merupakan acuan utama untuk menyusun anggaran produksi, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi, dan anggaran laba operasi. Manajer produksi sebelum melaksanakan kegiatan menyusun anggaran produksi dalam unit dan anggaran persediaan barang jadi dalam unit. Untuk itu, peranan prosedur perencanaan produksi dalam setiap perusahaan sangat besar, karena seluruh tugas yang dilakukan dalam proses produksi harus ditetapkan dalam rencana. Dalam menetapkan prosedur perencanaan, maka pemimpin harus memperhatikan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, menetapkan tujuan maupun serangkaian tujuan. Kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, langkah-langkah umum penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan anggaran produksi yang selaras dengan periode yang digunakan dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang kedua, menentukan satuan fisik dari barang yang akan dihasilkan. Yang ketiga, menentukan standar penggunaan sumber daya, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan penggunaan fasilitas. Yang keempat, menentukan kebijakan pola produksi dan kebijakan persediaan. Yang kelima,
Untuk kasus-kasus yang lebih kompleks, penyajian dapat disesuaikan dengan prinsip yang jelas dan informatif. Yang keenam, menyajikan anggaran produksi dalam sebuah tabel. Penyajian dalam bentuk sederhana setidaknya memuat informasi tentang waktu, jumlah produksi. Jumlah produksi dihitung dengan mempertimbangkan persediaan awal dan persediaan akhir barang jadi. Produksi sama dengan penjualan ditambah persediaan akhir lalu dikurangi dengan persediaan awal. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan anggaran produksi. Yang A. Tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan bagian produksi, menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus dihasilkan. Lalu yang B, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini menentukan kapan barang diproduksi. Yang kedua, menentukan di mana barang yang akan diproduksi. Yang ketiga, menentukan urutan proses produksi. Yang keempat, menentukan standar penggunaan fasilitas produksi untuk mencapai efisiensi. Yang kelima, menyusun program tentang penggunaan bahan mentah, buruh, servis, dan peralatan. Yang keenam, menyusun standar produksi. Yang ketujuh, membuat perbaikan-perbaikan bila mana diperlukan. Selanjutnya adalah rencana produksi, di mana perencanaan itu dapat dikatakan sebagai fungsi manajemen yang paling pokok dan sangat luas, yang meliputi perkiraan dan perhitungan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang dan mengikuti suatu urutan tertentu. Perencanaan merupakan salah satu sarana manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, setiap tingkat manajemen dalam organisasi sangat membutuhkan aktivitas perencanaan. Lanjut, tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan ini harus tegas, jelas, dan mudah dimengerti. Seringkali perencanaan harus mengalami perubahan. Oleh karena itu, perencanaan harus bersifat luas dan terbuka untuk dapat dirubah bila diperlukan. Sifat luas ini mengakibatkan pelaksanaan kegiatannya harus dimonitor dan dikendalikan terus-menerus yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Namun perencanaan harus tetap pada tujuan yang ditetapkan. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan juga merupakan fungsi memilih sasaran perusahaan secara kebijaksanaan, program, dan pemilihan langkah-langkah apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, dan kapan aktivitasnya dilaksanakan. Dalam perencanaan produksi, kita selalu menginginkan agar diperoleh perencanaan produksi yang baik. Namun merencanakan proses produksi bukanlah hal yang mudah, karena banyaknya faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor internal relatif mudah dapat dikuasai oleh teknisi, manajer, namun faktor eksternal tidak demikian. Karena itu, perencanaan harus dibuat ketat namun tidak kaku. Artinya dapat dirubah bila diperlukan, dan kemungkinan perubahan ini juga harus diperhitungkan agar tidak menimbulkan kesulitan. Perencanaan yang baik hanya akan diperoleh dengan didasarkan kepada informasi yang baik dan pengukuran keberhasilan didasarkan kepada standar yang ditetapkan. Contoh penyusunan anggaran perusahaan. PTGM akan membuat anggaran produksi untuk tahun 2000 X. Berikut data dan informasi yang dimiliki untuk dijadikan dasar menyusun anggaran produksi. Rencana penjualan yang dicuplik dari anggaran penjualan PTGM tahun 2000 X. Bulan Januari, rencana penjualan 1.500 unit, Februari 1.600 unit, Maret 1.600 unit, April 1.400 unit, Mei 1.200 unit, Juni 1.000 unit, Juli 700 unit, Agustus 600 unit, September 900 unit, Oktober 1.100 unit, November 1.200 unit, Desember 1.400 unit,
Jumlah rencana penjualan 14.200 unit. Kebijakan tingkat persediaan tahun 2000 XY adalah sebagai berikut. Persediaan awal tahun 2.000 unit, persediaan akhir tahun 1.500 unit. Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas, PTGM hendak membuat anggaran produksi yang mengutamakan stabilitas produksi. Berikut langkah-langkah anggaran produksi yang mengutamakan stabilitas produksi adalah sebagai berikut. Langkah 1, menghitung tingkat produksi 1 tahun untuk tahun 2000 XY. Penjualan 1 tahun 2000 XY 14.200 unit. Ditambah persediaan akhir tahun 2000 XY 1.500 unit. Kebutuhan 1 tahun 2000 XY 15.700 unit. Dikurangi persediaan awal tahun 2000 XY 2.000 unit. Jumlah yang harus diproduksi tahun 2000 XY 13.700 unit. Langkah kedua, melakukan alokasi produksi ke satuan waktu yang diinginkan. Dalam kasus ini, satuan waktunya adalah bulanan. Pengalokasian tingkat produksi setiap bulan dapat dilakukan dengan salah satu cara dari 2 cara berikut. 1. Membagikan tingkat produksi per tahun dengan jumlah satuan waktu. Bulanan 12, mingguan 54, triwulan 4, caturwulan 3, di mana hasil bagi tersebut langsung dipakai sebagai tingkat produksi per satuan waktu. Produksi selama 1 tahun 13.700 unit, produksi rata-rata selama 1 bulan 13.700 bagi 12 yaitu 1.141,67 unit. Kelemahan cara pertama ini adalah sering diperoleh angka produksi rata-rata yang tidak bulat sehingga sukar diimplementasikan. Oleh karena itu, langkah 2 berikut ini menjadi alternatif untuk mengatasi kesulitan yang timbul sehubungan dengan penggunaan cara pertama. Yang kedua, kita akan membagi tingkat produksi per tahun sedemikian rupa sehingga dihasilkan bilangan-bilangan bulat dan mudah untuk dilaksanakan secara tepat. Kelebihan hasil pembagian dialokasikan ke bulan-bulan di mana tingkat penjualannya tinggi. Produksi rata-rata per bulan adalah 1.141,67 unit. Bilangan bulat yang paling mudah untuk digunakan adalah 1.100 unit. Apabila produksi per bulan 1.400 unit, maka kekurangannya adalah 13.700 dikurang 12 dikali 100 sama dengan 100 unit. Selanjutnya, kekurangan 100 unit dialokasikan kepada bulan-bulan di mana tingkat penjualannya tertinggi yaitu Januari dengan tingkat penjualan 1.500 unit, Februari dengan tingkat penjualan 1.500 unit, Maret dengan tingkat penjualan 1.600 unit, April dengan tingkat penjualan 1.400 unit, Desember dengan tingkat penjualan 1.400 unit. Sehingga kelima bulan tersebut masing-masing akan mendapatkan tambahan sebanyak 1000 dibagi 5 dikali 1 unit sama dengan 100 unit. Nah, selanjutnya pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Desember masing-masing dalam 5 bulan tersebut dikalikan 1.100 ditambah 100 sama dengan 5 dikali 1.200 unit sama dengan 6.000 unit. Dan pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu ada dan ada juga November ya. Jadi ada 7 bulan, masing-masing 7 bulan dikali 1.400 unit sama dengan 7.700 unit. Nah, kita jumlahkan 6.000 unit ditambah 7.700 unit sama dengan 13.700 unit. Nah, yang selanjutnya kita akan menyajikan anggaran produksi dalam format tabel. Nah, kita bisa lihat di sini ini masih kosong ya tabelnya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengisi tabel dengan informasi yang tersedia, yaitu penjualan, persediaan awal tahun, persediaan akhir tahun, dan tingkat produksi bulanan. Kita bisa lihat di sini pada bulan Januari, rencana penjualan itu ada 1.500, pada bulan Februari ada 1.600, Maret ada 1.600, April 1.400, Mei 1.200, Juni 1.000, Juli 700, Agustus 600,
September 900, Oktober 1100, November 1700, dan Desember itu ada 1400. Nah, kita jumlahkan di sini jumlahnya ada 14.200 ya. Nah, 14.200. Nah, pada persediaan akhir itu pada bulan Desember aja kita hitung ada 1.500, dan tingkat kebutuhan itu jumlahnya 15.700. Persediaan awal aja itu ada 2.000, dan tingkat produksi pada bulan Januari itu 1.200. Begitu juga dengan Februari, Maret, April. Nah, pada bulan Mei sampai pada bulan November itu 1.100 tingkat produksinya, dan pada bulan Desember itu tingkat produksinya ada 1.200 unit. Jadi jumlahnya itu seluruhnya ada 13.700 gitu. Oke, di sini kita akan menghitung tingkat kebutuhan. Jadi, rumus untuk menghitung tingkat kebutuhan itu adalah rencana penjualan ditambah persediaan akhir. Kita bisa lihat di sini pada bulan Desember rencana penjualan itu 1.400. Kita ditambah dengan persediaan akhir pada bulan Desember itu 1.500 sama dengan 2.900. Langsung saja kita isi di kolom tingkat kebutuhan Desember 2.900. Nah, yang kedua kita akan menghitung persediaan awal. Rumus untuk menghitung persediaan awal adalah tingkat kebutuhan dikurang rencana produksi. Kita bisa lihat di sini tingkat produksi pada bulan Desember itu 2.900 dikurang tingkat produksi pada bulan Desember di kolom terakhir itu 1.200 sama dengan 1.700. Langsung saja kita isi pada persediaan awal pada bulan Desember itu 1.700. Untuk kolom selanjutnya kita melakukan dengan cara yang sama sampai habis. Oke, terima kasih teman-teman. Baiklah, sekian presentasi kami hari ini tentang anggaran produk. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di ruang diskusi. Dan buat teman-teman yang ingin membantu menjawab pertanyaan juga dipersilahkan. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.